الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Jalla wa Ala. Usikum nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan terhadap diri saya sendiri dan juga kepada yang hadir di tempat yang mulia ini di hari yang berbarokah, agar senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, di mana ketakwaan tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kita akan berjumpa kelak di hari akhir dan seluruh manusia di hadapan Allah Jalla wa Ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah taala. Dalam kesempatan pertemuan Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Musaybi di hadapan para santri-santri yang belajar di kota Saudi Arabia, baik di Madinah ataupun di Madinah, di Makkah. Dalam kesempatannya di hari Rabu sekitar tanggal 28 Safar 1445 Hijriah, beliau menyampaikan sebuah bela sungkawa di mana beliau mengatakan kepada para yang hadir setelah mengucapkan basmalah, beliau mengatakan duyuf al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah al-waridina 'alaiha min ahli Libya wal Maghrib 'ammatan wa min tulabil ilmi wa talabatil wa talibati khassah. Beliau mengatakan bahwa wahai para tamu-tamu Allah, kerajaan Arab Saudi yang sengaja datang dari negerinya, yaitu dari penduduk Libya dan Maroko secara umum, serta dari pelajar ilmu, penuntut ilmu dan mahasiswa-mahasiswi yang lainnya secara khusus. Beliau mengatakan bahwa kami merasa berduka atas apa yang menimpa saudara-saudara kita sesuai dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan berbagai macam hikmahnya. Lalu beliau memberikan sebuah penyemangat bahwa seorang muslim di mana dia seharusnya menerima takdir sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala selaku Rabb-Nya, sebagaimana di dalam firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa basyiris sabirin, bersabarlah wahai orang-orang yang bersabar, bergembiralah wahai orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka tertimpa dengan sebuah musibah yang menimpa mereka, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah
dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kata beliau, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan panjang dari penyampaian yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam rangka menghibur para thalabatul ilmi, di mana mereka mempunyai keluarga yang dari Libya dan Maroko, di mana berita yang sampai dari 2 hari dan 3 hari ke belakang, penduduk yang menjadi korban dari gempa di Maroko itu mencapai sekitar 2.000 yang sudah meninggal dan lebih ribuan dari yang tewas. Adapun di Libya, bencana yang terjadi adalah dengan adanya puting beliung yang bernama dengan Tofan Daniel, yang mana topan tersebut menghancurkan sebuah bendungan di sebuah kota bernama Derna, dan jebolah bendungan tersebut sehingga semua yang ada luluh lantak, terbawa hanyut oleh jebolnya air bah yang sangat besar. 2.800 korban gempa dan 2.000 orang yang meninggal dalam kejadian bah tersebut, dan ribuan lain masih mafqudun. Mereka dalam keadaan hilang. Hadirin azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Sebenarnya pelajaran yang tentu kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bahwa sesuatu musibah baik gempa dan yang lainnya tidak lain terkecuali kata Allah Subhanahu wa taala illa takhwifa, kecuali datangnya itu adalah untuk menjadikan sebuah rasa takut bagi hambanya, takut akan azab Allah ketika dia mati, dan mati dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam. Karena seorang yang muslim ketika dia menghadapi hari akhirnya dan dia tidak tahu bahwa kematian itu akan menjelang, dia tidak akan tahu dan faham bahwa pada hari yang telah ditentukan dia akan mendapatkan waktu yang telah habis, jatahnya yang disebut dengan wafat. Dan wafatnya seorang muslim tidaklah diketahui. Banyak terjadi sesuatu yang menjadi dadakan, sehingga banyak orang yang takut dan salah di dalam mensikapi sebuah musibah yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka hadirin azanillahu wa iyyakum, setelah kita meningkatkan takwa dan kita tidak mati terkecuali dalam kondisi Islam, maka semua manusia, semua makhluk akan mati, yang tua, yang muda, ya, baik anak-anak, baik dia orang kaya ataupun orang miskin, baik dia sehat ataupun sakit, baik dia pejabat yang tinggi ataupun rakyat biasa, semuanya akan mati. Lalu bagaimana kita memilih dari kematian yang indah itu? Karena semua orang akan mati, dan tidak semua orang mati dalam keadaan Islam, meskipun dia Islam, meskipun dia muslim. Karena ada orang yang muslim yang jauh dari nilai-nilai agama, ketika dihadapkan dengan sesuatu musibah kematian, bukan berzikir kepada Allah atau mengingat terhadap kematian tersebut, akan tetapi dia mencerca dengan rasa sakitnya, mencerca dan mengeluhkan segala sesuatu yang justru keluar dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Maka ketika dia mati akan dua kondisinya, bahwa dia akan menjadi husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan jelek. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, dan semoga Allah Jalla wa'ala telah
memberikan catatan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Banyak dari kondisi manusia yang kadangkala mereka lupa bahwa bumi ini adalah bumi yang memiliki penciptanya. Sebagian merasa dirinya sebagai pengurus bumi ini, sehingga mereka mempunyai sebuah tujuan untuk menguasai dunia dengan satu pemerintahan, ataupun dia menginginkan sebuah pengganti dari pemimpin-pemimpin yang buruk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, sementara dia sendiri berada di atas nilai-nilai yang jauh dari Islam. Padahal mereka ditugaskan, semua manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini dengan catatan adalah melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala dan mematuhi dan menjauhi dari semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, yang dimanifestasikan dengan sebuah kalimat yang bernama takwa. Dulu kita pernah mendapatkan sebuah istilah ya, di mana dalam bahasa Arab kalau datang adanya pendatang baru, ketika orang Arab menyambut atau mensikapi pendatang yang baru yang datang ke kampung mereka, di mana tempat mereka tinggal, mereka akan mengatakan, ya gharib kun adib, wahai orang asing, jadilah engkau orang yang beradab dan mempunyai etika. Di sini menunjukkan bahwa keberadaan seorang yang asing ketika singgah kepada suatu tempat, maka hendaklah dia menjaga sebuah adab. Maka ketika orang itu datang ke suatu tempat di negeri Arab, maka orang-orang setempat akan mengatakan kepada dia, wahai orang asing, kun, jadilah kamu adibun, menjadi orang yang mempunyai etika. Dan kita di muka bumi ini, hanya bukan di tempat kita sendiri, di semua tempat, semua manusia yang hadir dan lahir ke dunia ini, maka mereka itu adalah pendatang dari penduduk bumi. Hakikatnya mereka adalah pendatang penduduk bumi dan bukan pemilik bumi ini. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayati khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda-tanda ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakanlah langit dan bumi ini. Wa ma bassa fihi min dabbah. Dan kita lihat dengan mata kita adanya binatang-binatang, adanya makhluk-makhluk hidup yang bertebaran di muka bumi ini. Ada yang menciptakan dan ada yang membuat mereka hidup, dan ada yang memberikan rezeki kepada mereka. Siapa? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa 'ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan kalau Allah Azza wa Jalla mempunyai sebuah kehendak, keinginan untuk mengumpulkan mereka, Allah kumpulkan semua, yang kelak akan dikumpulkan di sebuah padang yang bernama mahsyar. Hadirin azan Allah wa yakum. Dalam kondisi yang kita dengar, baik itu dari berita, melalui media sosial ataupun internet jaring kita yang senantiasa menjadi prioritas kita, kadang-kadang bahwa musibah itu datang tidak lain karena disebabkan oleh sebuah dosa. Dan kita melihat banyak musibah, dan musibah itu tidak berhenti. Ketika musibah datang di suatu tempat, itu tidak berhenti. Akan tetapi dia akan berganti ke tempat yang sama ataupun ke tempat yang lain. Sebelum kita dulu sempat dihebohkan dengan bencana SARS, COVID, ataupun yang lainnya, entah apa lagi, gempa, kemudian air bah, tsunami kah, dan yang lainnya, ini terus berganti dan tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti karena apa? Karena musibah-musibah itu datang. Dan yang mengundang musibah itu datang itu adalah orang-orang tersebut. Baik di suatu tempat yang
sudah kelewat batas perbuatan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah jadikan neraka, sehingga Allah tenggelamkan dia dengan air bahkan Allah tenggelamkan dan balikan tanah itu menjadi di atas, lalu penduduk yang ada di atas tanah menjadi di bawah, sebagaimana Petobo dahulu di tsunami di Palu. Luar biasa. Ini menjadikan apa? Karena memang ketika apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah azab di sana itu bukan karena sebab dosa orang lain, akan tetapi sebab dosa dari penduduk setempatnya. Dan penduduk di sana heterogen, tidak semua berdosa dan tidak semua soleh. Dan ketika di sana di suatu tempat ada orang yang beriman, orang yang soleh, akan tetapi dia sudah dicegal sana sini dan tidak bisa berdakwah, tidak menyampaikan kebaikan-kebaikan dari sisi tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifatnya, sehingga dia dikucilkan ataupun diusir ataupun dihinakan dari syariat-syariat yang dia bawa, maka Allah ganti. Dan orang tersebut pun yang membawa misi kebaikan itu pun akan mati di sana. Namun ketika dia dibangkitkan berbeda dengan bangkitnya orang yang berdosa dan bangkitnya orang yang soleh, meskipun dia terkena musibah di tempat itu. Maka disinilah sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala saya sampaikan dari di awal, wa ma asabakum min musibah, maka segala sesuatu apa yang menimpa dari sebuah musibah fabima kasabat aydikum, maka itu terjadi dengan sebab dosa-dosa kalian yang dilakukan oleh perbuatan-perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni kebanyakannya. Hadirin azani Allah wa yakum. Di suatu tempat, apalagi sekarang di sini, di mana-mana banyak terbuka dengan berbagai macam fitnah-fitnah syahwat harta, tahta, wanita. Dan syahwat wanita ini sudah merajalela, bahkan anak kita sendiri jarang-jarang luput dari fitnah tersebut. Ketika seseorang membuka perangkatnya, banyak iklan yang muncul, banyak hal-hal yang tidak senonoh yang masuk, kemudian menjadi sebuah titik dosa, baik itu zina, baik itu hal-hal yang lainnya. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah berpesan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan bahwa ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita tidak menghadapi perkara tersebut. 5 perkara tersebut, kata Rasulullah SAW, lam tazharil fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha ila fasha fihim ta'un wal auja allati lam takun ma'adat fi aslafihim alladzina ma'u. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perbuatan zina, fahisha, kekejian itu masuk ke dalam salah satu bentuk zina, kekejian ataupun kezaliman yang lain, LGBT, homoseksual, di mana homoseksual itu sudah tidak merebak di kalangan sekolah-sekolah umum saja, sudah merebak kepada dunia pondok pesantren. Dan tentu di situ akan ada yang menyebabkan kenapa lalainya manusia dari beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nampak di suatu kaum perbuatan LGBT, di mana tayangan-tayangan TV kita itu seolah-olah sudah biasa ketika kita melihat seorang laki-laki yang dasarnya gagah, lantang berbicara, menjadi lemah gemulai dan menjadi bahan tontonan dan tertawaan. Sehingga apa? Dampaknya dilupakan bahwa dia itu adalah sebuah satu penyakit. Di mana kata Allah dan Rasulnya mengatakan, apabila seorang ada yang melakukan perbuatan liwat itu adalah homoseksual, maka orang yang kedua-duanya, yang pelaku dan yang objeknya itu dibunuh. Kenapa?
Harus ada syariat seperti itu, karena dampaknya seperti yang sekarang tersebar AIDS di mana-mana. Orang yang tidak berdosa terkena dengan penyakit HIV. Pelaku perilakunya pun berbeda, sehingga akan menurunkan sebuah keturunan yang sama seperti kaum Nabi Lut dahulu. Dia hancurkan tempat itu. Kenapa? Karena lalai kita. Hadirin azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Solusi dari semua itu adalah kita harus inabah. Inabah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam arti kita kembali kepada aturan yang Allah Azza wa Jalla berikan melalui kitabnya dan lisan Rasulnya yang mulia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak lain jawabnya adalah inabah. Kembali. Ketika Allah menurunkan bala, ketika Allah Jalla wa Ala menurunkan musibah, Allah menginginkan manusia itu baik. Allah menginginkan agar kita itu sadar. Allah menginginkan agar kita itu faham akan arti diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Ni'matan maghbunun fihi ma kathir minan nas as-sihah wal faragh. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang mana nikmat itu akan membuat manusia lalai, lengah, dan mungkin tidak memandang akan nikmat Allah tersebut. Maka kedua nikmat yang dilalaikan itu adalah nikmatnya Anda sehat dan nikmatnya Anda mempunyai waktu yang luang sehingga Allah berikan kepada kita. Nikmat kita untuk beribadah, waktu luang kita untuk beribadah. Namun ketika kenikmatan itu dia pergunakan dengan sesuatu yang lain, maka Allah akan berikan sebuah parameter kepada sebuah penduduk. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk dari sebuah tempat itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah akan buka. Kami kata Allah, kami akan buka pintu-pintu rizki dari langit dan bumi. Tetapi Allah melarang kita juga untuk tidak bakhil dengan larangan tersebut. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka beriman, mereka bertakwa, Allah bukakan terhadap mereka berkah dari langit dan bumi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sikap dari manusia itu menjadi apa yang Allah Ta'ala sebutkan, walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan nikmat. Mendustakan nikmat Allah Azza wa Jalla ini termasuk dari sebuah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Padahal kita telah diberikan nikmat. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan jika mereka ditanya apa yang telah kalian dapatkan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti aku akan tambah rasa syukur itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Sehingga manusia itu jelas-jelas kezalimannya dan kekufurannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka berdusta akan nikmat Allah Jalla wa Ala, lalu kami timpakan terhadap mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi perbuatan yang mereka kerjakan dengan mengundang musibah itu adalah karena sebab mereka. Baik dari tataran pemerintahan yang melegalkan dengan berbagai macam perkara yang diharamkan, sehingga berdampak kepada masyarakat dengan nilai pendidikan yang rendah dalam nilai-nilai agama. Kurikulum pun akan dihapuskan dari dunia pendidikan tentang agama. Maka amanat apa yang akan kita dapatkan dari para pengemban pemimpin kita?
Kalau seandainya dunia pendidikan Islam itu terus dihalangi, terus dijegal demi keinginan nafsunya, demi jabatan, demi harta, demi tahta dan wanitanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu akan merasa aman dari azab Allah? Yang mana azab Allah itu dia bisa datang tatkala kalian tidur di malam hari. Ketika kita tidur di malam hari dan bangun, kita sudah berada di alam barzakh yang kita tidak ketahui dengan berbagai macam sebabnya. Kan terjadi. Au amina ahlul qura ayatiyahum basuna duha wahum yal'abun. Atau azab itu datang ketika mereka merasa aman. Azab Allah bisa datang itu kepada mereka di waktu duha, waktu pagi-pagi, tatkala mereka sedang sibuk bekerja dengan sibuk kegiatan sehari-hari mereka, tatkala mereka sedang bermain-main, tiba-tiba azab turun, musibah turun. Ataupun afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka Allah akan melihat tatkala dia berbuat dosa, malaikat-malaikat Allah pun menyaksikan tatkala kita berbuat dosa. Mungkin tetangga kita tidak mengetahuinya, mungkin istri kita tidak mengetahuinya, tetapi Allah Jalla Jalaluhu mengetahui bahwa dia telah berbuat perbuatan maksiat. Innallaha kana alaikum raqiba. Padahal Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian itu sudah sangat dekat. Barakallahu fiikum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Pada khutbah yang kedua, maka khatib sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung dari para sahabat Nabi sesuatu yang belum tiba saatnya atau belum waktu bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka dengan peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala untuk menuruti ayat-ayat Allah, apakah belum tiba saatnya? Lalu apa lagi ya kita yang harus turun? Para sahabat Nabi 1444 tahun yang lalu mereka ditegur oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah mereka menunggu bahwa hati mereka itu keras seperti hatinya orang-orang ahlul kitab? Keras itu tidak mau menerima nasihat-nasihat kebaikan. Ketika diperintahkan dia enggan untuk melakukannya. Karena apa? Karena dia mempunyai nilai syahwat yang harus dia tunaikan. Sehingga ketika dia berumur di atas lebih 40, 50, 60, dan kala dia tua, namun ternyata banyak di antara mereka yang mati dan tidak pernah bertaubat. Kenapa? Karena sebab hatinya itu keras. Faqasat qulubuhum. Meskipun dia sudah berumur 80 tahun, 70, 60, dia mati dengan tidak membawa kebaikan-kebaikan. Dia bukan berarti dia beramal akan tetapi amalnya tidak sesuai dengan apa yang Allah dan perintah dan Rasulullah perintahkan. Nah, di hati mereka itu menjadi keras. Ceramah-ceramah yang disampaikan, apa yang ada di dalam device mereka, perangkat mereka, baik itu HP, laptop dan yang lainnya, itu banyak yang sudah masuk nilai-nilai kebaikan dalam cuplikan-cuplikan video, ayat-ayat Allah, tetapi tidak nancap di dalam hati mereka. Karena mereka lebih cenderung kepada dunia-dunia, video-video yang bernilai syahwat, entahkah itu yang lainnya. Sehingga apa yang datang dalam mereka melalaikan mereka, lalu mereka mati sebelum mereka bertaubat. Falamma nasu mazukiru bi, maka kata Allah Subhanahu wa taala,
tatkala mereka itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah Jalla wa Ala, fatahna alaihim abwaba min kulli syai, atau abwaba kulli syai. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami bukakan terhadap mereka segala pintu kebaikan, segala pintu kesenangan, segala pintu kenikmatan, hatta idza farihu biha utu, sampai tatkala mereka bergembira dengan pencapaian mereka dari target-target kesenangan mereka, mereka senang dengan kesuksesan mereka. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala di akhirnya, akhadnahum baktatan faidahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka tidak siap untuk menjelang kematian, namun dia tiba-tiba mati. Dengan keadaan dia tidak siap, setelah kesuksesan Allah berikan, dia tetap diberikan peringatan dan tidak bergeming hatinya untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dengan ketaatan. Allah cabut nyawa mereka, dan mereka waktu itu belum siap, sehingga susah. Meskipun dia muslim, kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Akan tetapi di akhir kehidupan kita tidak menjamin bahwa kita mati sebagai orang yang muslim, karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Hadirin azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian khutbah yang singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan Islam dan dijaga oleh Allah Jalla wa Ala dari semua kaum muslimin dan muslimat di tempat mana saja, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman wa ihfazna bil Islam qa'idan wa ihfazna bil Islam raqidan wa la tushmit bina aduwan wa la hasidan. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarrin ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah.